nama-Mu. Ada Tuhan Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya pujian dan penyembahan boleh menjadikan perkenanan bagimu, dan Kau hadir ada memberkati ibadah kami. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan bersyukur syukur, dan kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Host kita yang luar biasa yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian. Yesus ya. Dia Tuhan yang luar biasa, yang sungguh dahsyat ya dalam kehidupan kita sekalian. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Enggak ada suara ya Pak Lukas. Sinyalnya Pastor John ini sinyal. Hilang. Ibu Yeti juga hilang ya? Iya, itu hilang Pastor John sinyalnya. Saya hilang tuh ada. Iya. Oh iya, so, kayak enggak ada suara. Pujimu, ku selalu pujimu. Ku selalu menyembahmu, ku selalu Selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom. Oke. Praise God. Kita akan pujikan pujian ini ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan
hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Mari Tuhan, tempat kami Engkau penuhi. Haleluya. Bisa dengar suaranya, Bapak Ibu? Suara Bisa. musik dengar ya? Oke, sip. Musiknya tidak dengar, Pastor, musiknya. Oh, musiknya dengar ya? Tidak ada. Ya, sebentar. Oke. Bisa ya? Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya selama-lamanya. Engkau layak Tuhan disembah, layak dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Haleluya, Dia sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami semua. Sungguh besar kasih-Mu di atas kayu salib ketika Kau mati, Kau dikuburkan, Kau bangkit pada hari yang ketiga dan kami rayakan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Mari yang cinta Tuhan kita katakan bersama-sama pagi ini. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, di hidupku, di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari buka tangan-Mu, kita bersyukur kepada Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Sejak pagi Kau sungguh Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu. Mari bersama kita katakan, oh sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan bersama-sama, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu.
Kita katakan bersama-sama. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sepanjang hidupku, katakan, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Kepada Ibu Nina dipersilakan. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ketika kami bangun, Engkau memberikan kami selalu kekuatan baru Tuhan. Amin. Hari ini pada tanggal 1 April 2024, penyertaan-Mu tetap sempurna dalam hidup kami. Penyertaan-Mu begitu dahsyat dalam hidup kami. Engkau terlalu baik dan teramat baik Tuhan. Sekalipun kami selalu melakukan hal yang menyakiti hati-Mu, namun Engkau tetap mengasihi kami. Kalaupun kami hidup, semua itu adalah karena anugerah-Mu. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami mau selalu bersyukur, berterima kasih Tuhan. Apapun yang kami rasakan dan kami jalani dalam hari-hari hidup kami, kami mau tetap bersyukur, berglori, bermazmur bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau layakkan, kuduskan, berkati dan ampuni kami, agar kami layak Bapa untuk menerima akan suara kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar dan kami boleh Engkau mampukan Tuhan untuk mempraktikannya. Lewat suara yang Engkau utus pada pagi hari ini Pak John Tuhan. Engkau berkati dia, dia sembunyikan belakang salib-Mu. Amin, Agar amin. mengapa Tuhan, biarlah Bapa Engkau kiranya layakkan kami dalam kami menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri ya, yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan di pagi hari ini. Oh, haleluya. Ya, selamat pagi Ko Anto, sudah bersama dengan kita semua ya di pagi ini. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya akan merenungkan di firman Tuhan di pagi hari ini. Kita doakan supaya semuanya lancar ya. Sebentar saya ada pelayanan di LP hari Senin tanggal 1 April ya. Senin pertama. Doakan supaya semuanya dilancarkan Tuhan, dan Tuhan, jiwa-jiwa di sana sangat merindukan ya akan firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Kuasa Tuhan berkuasa, sanggup menolong kita semua. Katakan amin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, belum tampil ya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-214. Dan sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita sekalian.
Nats Alkitab kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Berdasarkan ayat ini, tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam dasar yang benar, ya. Kalau dasarnya benar, pasti ada kemuliaan Allah. Katakan amin. Tapi kalau dasarnya salah, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Pasti tidak ada, saudaraku. Nah, kalau kita melihat apa itu dasar, ya saudaraku, dasar itu adalah bicara tentang, sesuai ayat ini ya, dasar firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jadi kehidupan Kristen kita, kalau kita mau membangunnya di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, maka saya percaya ada kemuliaan Allah di dalamnya. Kalau orang membangun rumah di atas dasar yang tidak kuat, tidak benar, di atas pasir, pasti rumah itu akan dihempaskan, akan dihanyutkan, akan mengalami kerusakan dan kerugian yang luar biasa. Karena apa? Dibangun di atas dasar yang tidak kokoh, tidak benar. Hari ini Tuhan ingin bangunan rumah rohani kita dibangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Dan kita sudah melakukan itu, saudaraku, ya. Di setiap pagi, setiap malam, supaya apa? Bangunan rumah kita ini kokoh. Dan kita tidak ingin bangunan rumah kita ini kan mengalami kerugian ketika menghadapi masalah, persoalan, pergumulan. Bangunan iman kita, bangunan rohani kita ini akan tetap kokoh, ya. Karena itu saya percaya bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam dasar yang benar, ya, saudara-saudara. Dasar yang benar itu adalah firman Tuhan. Perhatikan dalam ayat ini sekali lagi. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu. Hukum-hukum itu adalah firman Tuhan karena itu adalah hukum-hukumnya Tuhan, ya. Hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jadi hukum-hukum Tuhan, firman itu selama-lamanya. Kalau hukum yang dibuat oleh manusia itu hanya sementara, bahkan bisa berubah-ubah, ya. Ketika pergantian rezim, ketika pergantian siapa penguasanya, itu hukumnya berubah lagi, kebijakan berubah lagi. Tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya, ya. Kalau Tuhan sudah berjanji dia menyembuhkan engkau, engkau pasti disembuhkan. Dia berjanji untuk menolong engkau, engkau pasti ditolong Tuhan. Dia berjanji untuk memulihkan engkau, engkau pasti ditolong oleh Tuhan, ya. Engkau pasti dipulihkan, engkau pasti diberkati Tuhan. Itu karena apa? Dasarnya itu benar. Dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi saudara, yang Tuhan mau pagi ini kita hanya berpegang pada firman Tuhan, ya. Oke, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam dasar yang benar. Bagi siapa? Bagi orang percaya pada firman. Firman kebenaran, ya. Dan kemudian bukan cuma percaya pada firman kebenaran, tapi dia juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi orang yang mendengar firman, orang yang percaya pada firman, dia kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman bukan cuma untuk didengar, bukan cuma untuk direnungkan, dibaca, tapi untuk dilakukan. Itulah Yesus katakan, orang yang berbahagia bukan cuma mendengar saja, tapi melakukan. Amin. Percuma dengar firman, tapi tidak melakukan. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, ya. Dan saya percaya hidup kita berbahagia di situ kalau kita mendengar firman, kita melakukan. Jadi take action, ya. Kita nggak tinggal diam, kita lakukan firman. Itulah orang yang berbahagia. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam dasar yang benar. Itu terdapat dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai dengan 27. Nah, dari ayat-ayat tersebut, Roma pasal 3 ini, ayat 25 sampai 27, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut kita akan menemukan 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran suatu tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam dasar yang benar. Lalu apa ciri, apa tandanya orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar yang benar? Mari kita lihat. Dan siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar yang benar? Yang pertama, dia adalah orang percaya
yang apa saudaraku? Dia punya M yang pertama. M yang pertama yaitu dia mengetahui. Amin. Ini dulu yang penting, mengetahui dulu. Tuhan ingin jangan sampai engkau tidak tahu. Kalau engkau tidak tahu, maka engkau akan kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Tuhan ingin engkau mengetahui, supaya engkau bisa mengetahui, makanya engkau dan saya perlu mempelajari. Ya, mengetahui bagaimana? Mengetahui bahwa Allah menentukan Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik ini. Allah menentukan Kristus Yesus menjadi apa? Menjadi jalan pendamaian. Menjadi jalan pendamaian karena iman. Kita lihat ya, Roma pasal 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian karena iman. Perhatikan, Kristus Yesus itu ditentukan menjadi jalan pendamaian karena iman. Namanya pendamaian, tugas dia mendamaikan. Saudara, berarti ada dua pihak yang berseteru, ya, antara pihak Allah dan pihak manusia, antara pihak sorga dan bumi, saudaraku. Dan itulah sebabnya Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, saudaraku. Jadi saudara, namanya pendamaian pasti ada masalah di sini yang mengakibatkan permusuhan terjadi. Siapa yang dimusuhi, siapa yang memusuhi, ya saudaraku. Jadi lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka itu menentang Allah, mereka memusuhi Allah, saudaraku, ya. Dan Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian itu, saudaraku. Ya, jadi makanya kita bersyukur lewat kematian Yesus di kayu salib, saudaraku. Kita di situ bisa melihat bagaimana Tuhan ya mencurahkan kasih-Nya kepada kita sekalian, ya. Oke, saya coba untuk menampilkan tadi lewat WhatsApp, tapi sepertinya belum muncul ya, tapi tidak apa-apa kita. Oke, pelan-pelan. Oke, ini ya. Haleluya. Ini kayaknya kurang terang ya, saudara. Kurang terang. Ya, betul ya. Nah. Kurang besar, Pastor. Ya, kurang besar. Memang ini kalau memang tampilannya begini untuk mengantisipasi ya, tapi saya coba lagi. Oke, ini memang jadi ini kita belajar yang pertama mengetahui dulu ya, saudara bisa mencatat tadi. Pertama apa, saudara? Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam dasar yang benar, yaitu mengetahui Allah menentukan Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi iman itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, namun bisa dipercaya, saudaraku, ya. Oke, saya coba matikan dulu. Ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu sekalian, kita perlu mengetahui, jangan sampai saudara tidak mengetahui. Mengetahui bagaimana? Bahwa Allah telah menentukan, siapa yang ditentukan? Kristus. Siapa menentukan? Allah Bapa kita di sorga. Kenapa Kristus yang harus ditentukan? Kenapa harus Yesus? Kenapa enggak nabi-nabi yang lain? Kenapa enggak orang-orang pintar yang lain? Karena semua mereka itu adalah dasarnya manusia. Ya, kemarin kita sudah pelajari dan nanti kita temukan ayatnya pagi ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, nabi manusia, iya manusia. Rasul manusia, iya manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa menebus ya dosa manusia yang lain. Hanya Kristus, Yesus, pribadi yang kudus, yang bisa menjadi penebus, menjadi juru selamat dunia ini. Maka Allah menentukan Kristus menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi supaya dia mendamaikan kita dengan Allah, kita yang berdosa, manusia berdosa ini,
Dia mendamaikan bumi juga dengan sorga. Siapa yang di sorga? Allah, kita ada di sorga. Ya, dan kita manusia di bumi ini, saudaraku. Dan akibat manusia yang jatuh dalam dosa itu mengakibatkan kerusakan di bumi. Maka jangan heran terjadi musibah, bencana, kecelakaan, ya, banjir, tanah longsor, apalagi gempa bumi, apalagi saudaraku, ya, tsunami, itu hancur, rusak semuanya, ya, manusia juga, saudaraku, itu menjadi musuh daripada binatang-binatang liar. Itu seperti yang binatang-binatang yang harus kita bisa taklukkan, ya, seperti buaya, seperti singa, harimau, ternyata tidak bisa bersahabat lagi. Itu sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa, ya. Saudara, karena itu Kristus ditentukan menjadi jalan pendamaian. Ya, kita bersyukur, makanya Yesus dia punya sebutan, dia punya gelar, yaitu Raja Damai. Amin, saudaraku, ya. Yesus datang membawa damai. Ketika situasi yang sedang lagi panasnya permusuhan terjadi antara kedua belah pihak, apakah suami, istri, anak, orang tua, menantu, mertua, kakak, beradik, antara teman satu dengan yang lain, Kristus yang menjadi jalan pendamaian, ya saudaraku. Nah, semua ini diakibatkan karena dosa, ya saudaraku. Oke, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ya, kita lihat ini yang pertama tadi sudah ya, saudara sudah mencatat ya, mengetahui, ini dia, mengetahui bahwa Allah menentukan Kristus Yesus menjadi jalan pendamaian karena iman. Jadi saudaraku, apakah benar Yesus mati di kayu salib mendamaikan kita dengan Allah? Jawabannya iya. Bagaimana kita bisa meyakini itu dengan iman? Ya, kita bisa menerima dengan iman. Percaya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penting. Sehingga kita manusia yang berdosa ini kita diampuni, kita disucikan, kita diterima lagi di hadapan hadirat Allah. Oh, luar biasa. Dan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Ya, kalau hamba tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi kalau sahabat mengerti. Dan kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Ya, kita bukan sekedar tamu-tamunya Allah. Kalau orang di luar sana kan dia bangga menjadi tamu-tamu Allah. Jangan mau sekedar jadi tamu Allah, tapi jadilah sahabat Allah, sahabat yang dikasih oleh Allah sendiri, ya, yang tahu melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Rahasia yang kedua, kemuliaan Allah dinyatakan dalam dasar yang benar. Nah, dasar yang benar itu apa? Ada M yang kedua. Setelah mengetahui, sekarang mengakui, ya. Jadi pertama mengetahui dulu, tahu dulu. Jangan sampai saudara nggak tahu. Setelah saudara tahu, baru saudara akui. Ya, mengakui. Mengakui apa, saudara? Mengakui maksud Allah menunjukkan keadilannya pada masa ini. Tujuannya apa? Supaya Allah itu nyata benar. Sementara manusia, kemarin kita sudah membahas ya, manusia itu adalah pembohong, manusia itu adalah yang suka berdusta, tapi Allah tidak berdusta. Mari kita lihat, Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Jadi engkau dan saya yang percaya pada Yesus ini kita dibenarkan oleh Allah. Jadi lihat, setelah kita mengetahui, sekarang kita mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa maksud Allah menunjukkan keadilannya pada masa ini. Allah menunjukkan keadilannya itu dengan cara Yesus mati di atas kayu salib, ya. Supaya nyata bahwa Ia benar, Yesus tidak pernah berbuat salah, ya. Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang benar. Karena justru Dia benar, maka Dia harus rela mati untuk kita yang tidak benar ini, ya. Saudara, kalau orang berdosa, dia mau menyelamatkan orang berdosa tidak mungkin. Orang berdosa justru membutuhkan pribadi yang benar, yaitu Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus itu yang mati sebagai manusia. Sebagai manusia memang dia mati. Tapi karena dia Tuhan, walaupun dia dikuburkan, maka dia bangkit dari antara kematian. Itu menunjukkan bahwa dia Tuhan suatu. Kuasa maut, kematian tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Maka kita bersyukur ya. Jadi saudara kita lihat kemarin kita rayakan dari Jumat Agung Paskah, Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit. Itu menunjukkan bahwa betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi kita sekalian.
Dan kematian Yesus ini menunjukkan keadilannya. Ya, Allah menunjukkan keadilannya. Jadi keadilannya apa? Allah menghukum dosa salah satu. Bukan Yesus yang dihukum, tapi Allah menghukum dosa lewat kematian Yesus ya. Itulah saudara kasih Allah kepada kita semua yang berdosa supaya kita yang percaya diselamatkan. Mari kita lihat setelah kita mengakui yang ketiga. Ini dia. Tadi mengetahui, kemudian mengakui yang kedua. Sekarang yang ketiga menerima. Nah, ini luar biasa ya. Ada tahap-tahapan ya, ada tingkatan-tingkatan begitu. Menerima apa? Menerima dasar untuk bermegah itulah berdasarkan iman, bukan karena berdasarkan perbuatan. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Amin. Amin. Melainkan berdasarkan iman. Ya, maka itu tema kita pagi hari ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam dasar yang benar. Jadi saudara-saudara mau bermegah karena apa? Karena kebaikan kita, karena budi baik kita, karena jasa-jasa kita, itu tidak, saudara-saudaraku. Kita diselamatkan ini Bapak Ibu sekalian, bukan karena perbuatan kita, saudaraku. Bukan karena salehnya kita, perbuatan baik kita, bukan. Tapi karena iman kepada pribadi yang kudus, pribadi yang benar, yaitu Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Ya, jadi bukan apa yang kita percaya, saudaraku. Apa yang kita percaya itu beda-beda pendapatnya. Si A bilang mau selamat begini caranya, si B bilang mau selamat begini caranya, sudah beda lagi. Si C bilang sudah beda lagi, si D bilang beda lagi, terus begitu. Jadi masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri. Dan kita bingung mana yang benar. Yang itu bilang begitu, yang ini bilang begini, yang sana bilang juga pendapatnya sendiri, kita bingung mana yang benar. Itu karena apa? Berdasarkan apa yang orang percaya. Nah, hari ini yang kau hidup bukan berdasarkan apa yang kau percaya, tapi yang kau hidup berdasarkan siapa yang kau percaya, yaitu Yesus yang menjadi jalan pendamaian itu. Katakan amin ya. Jadi agama itu baik, tetapi agama tidak bisa menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Kristus Yesus yang kepadanya kita percaya. Makanya coba lihat saudara, orang-orang dari keyakinan lain, agama-agama yang lain, mereka kalau ditanya, kalau kamu mati, kamu yakin masuk surga? Apa jawab mereka? Mudah-mudahan. Insya Allah. Semoga. Tahu semoga. Semoga itu semua mogok dan gagal. Ya. Mungkin. Barangkali. Tahu barangkali. Barang-barang yang ada di kali. Pasir, batu, ya, sosok air. Nah itu tidak pasti saudaraku. Tapi di dalam Yesus kita punya iman. Yesus yang telah mati di kayu salib menjadi jalan pendamaian. Itu adalah kepastian. Katakan amin. Ya. Makanya saya katakan tadi, Nabi boleh banyak, pembawa ajarannya boleh banyak, pengikutnya boleh banyak, kitab suci boleh banyak, agama boleh banyak. Tapi ingat saudaraku, untuk mendapatkan jalan keselamatan tidak banyak. The one way hanya melalui Yesus Kristuslah saudara dan saya diselamatkan. Dari suku bangsa manapun, dari agama, keyakinan, kepercayaan manapun. Kalau seseorang percaya Yesus, maka sudah bisa dipastikan dia mendapatkan jaminan keselamatan, ya, yaitu kita semua ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam dasar yang benar. Ini dia, yang pertama, saudaraku, hasilnya ini ya, manfaatnya, faedahnya yang kita akan dapatkan. Lihat, yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghormati kesabaran Allah atas apa? Dosa-dosanya agar dia itu bertobat, ya. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Jadi Tuhan itu sabar menunggu manusia, saudaraku, untuk datang kepada Dia, mau bertobat sungguh-sungguh, menyerahkan diri, saudaraku. Tuhan menanti kita semua ya, dan akhirnya kita juga datang pada Tuhan ya. Kita orang berdosa, dan bukan cuma untuk diri kita, tapi mungkin orang-orang yang lain yang Tuhan masih menanti mereka.
Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi inilah orang percaya yang taat pada firman, dia menghormati kesabaran Allah. Ya, saudaraku. Allah memang sabar karena dia itu penuh kasih. Tapi ingat, Allah juga itu adil. Ya, artinya walaupun dia sabar menanti kita, tapi kalau orang itu menyanyiakan anugerah Tuhan, maka kesabaran Allah bisa habis. Artinya apa? Keadilan Allah dinyatakan. Artinya orang yang diberi kesempatan, dia tidak menghargai anugerah Allah, dia menyanyiakan kesempatan itu, maka ketika kesempatan itu hilang, waktunya habis, maka akhirnya keadilan Allah terjadi. Akhirnya apa? Dia harus menerima kenyataan pahit. Kenyataan yang pahit, dia mengalami hukuman. Itu bukan salahnya Allah, karena salahnya dia sendiri. Tuhan kasih waktu, dia ulur-ulurkan. Ya, maka itu kita perlu, Bapak Ibu sekalian, sadar di sini bahwa orang-orang percaya yang taat pada firman itu, dia menghormati kesabaran Allah atas dosa-dosa yang lalu itu supaya dia bertobat, ya. Tapi jangan lupa bahwa kesabaran Allah itu akan ada pada batas di mana waktunya habis, anugerahnya, pintu kesempatan itu sudah tertutup, ya. Jangan sampai itu terjadi pada kita pada waktu zaman Nuh bangun bahtera, dia suruh mereka untuk masuk ke dalam bahtera, mereka bilang, nanti aku masih repot, nanti aku masih banyak urusan, nanti aku masih ini bla 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 bla. Tapi Nuh itu sabar, tapi pada saatnya Allah menghukum bumi dengan air bah. Saudaraku, ya, semua orang pada mati. Mereka mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Ya, air itu naik dari permukaan bumi sampai ke atas. Mereka mencoba menyelamatkan dirinya, saudaraku. Saya bisa membayangkan hari itu ada ibu-ibu yang berkata, Nuh, bukakan pintu bahtera untuk kami. Kami mau sadar, mau bertobat. Nuh, kami mau buka rumah untuk kebaktian, tapi sudah terlambat. Nuh, kami mau untuk datang bawa jiwa-jiwa, kami mau berikan persembahan yang terbaik, sudah telat, saudaraku. Tidak ada lagi kesempatan, ya. Ada bapak-bapak yang mencoba untuk lari dan dia ingin membawa anaknya untuk masuk ke dalam bahtera itu, tapi apa? Pintu bahtera itu sudah ditutup. Jadi saudara, kesempatan sudah tidak ada lagi, ya. Nuh bilang yang tutup pintu bahtera ini bukan aku, yang tutup ini Tuhan Allah sendiri. Dan saudara, mereka naik ke atas pohon yang tinggi, ternyata air itu mengejar mereka dan akhirnya mereka mati tenggelam. Mereka lari ke gunung yang tinggi juga, air terus mengejar mereka sampai memenuhi gunung itu dan akhirnya mereka juga mati tenggelam. Sehingga bahtera Nuh terapung di atas permukaan air, ya. Selama 40 hari, saudara. Bayangkan hujan 1 hari saja sudah bisa membuat banjir. Tapi ini waktu zaman Nuh, hujan dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, nggak berhenti-henti, saudaraku. Orang dalam keadaan bingung, saudara. Dia pikir ini hari pertama hujan, biasa nih. Seperti yang lalu-lalu sudah terjadi begitu. Tapi ini sudah 1 minggu, hujan terus nggak berhenti. Ada pawang yang mencoba untuk menghentikan hujan, nggak mempan ilmunya, saudaraku. Hujan terus mengguyur. Sampai akhirnya mereka mati. Kenapa? Tuhan kasih kesempatan kepada mereka. Nuh ajak mereka masuk ke dalam bahtera, mereka abaikan. Dan akibatnya, saudaraku, mereka mengalami ya kenyataan yang pahit. Mereka mati, saudaraku, di situ, saudara. Nah, itulah sebabnya Tuhan membiarkan ya dosa-dosa itu pada masa kesabarannya. Walaupun Tuhan itu sabar, karena dia penuh kasih, dia kasih kesempatan untuk kita mau merenungi, untuk kita mau bersama-sama menghayati supaya tidak kehilangan kesempatan. Mari kita lakukan itu, ya. Biasa penyesalan itu kan di akhirnya. Orang menyesal di akhir sudah terlambat, ya, tidak ada lagi gunanya. Oke, kita akan lanjut ya. Sampai di mana nih poin yang kedua ya? Hasil kedua, Pastor. Hasilnya yang kedua. Oke, kita akan lihat. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia. Dia percaya Yesus adalah yang benar dan juga membenarkan orang percaya. Ya, siapa yang membenarkan orang percaya? Yesus. Karena apa? Yesus itu benar. Mari kita lihat. Di dalam Roma pasal 3 ayat 26. Roma 3 ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Ya, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus itu dibenarkan. Jadi dosa-dosanya sudah tidak diingat lagi. Tuhan sudah benarkan dia, Tuhan sudah ampuni ya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian.
Hal ini tidak bisa dilakukan oleh Nabi untuk membenarkan orang yang nggak benar, orang berdosa. Nabi nggak bisa. Nabi juga manusia, ya, banyak dosanya, banyak salahnya, saudaraku. Rasul juga manusia, banyak dosa, banyak salahnya. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan orang berdosa, hanya Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus itulah yang membenarkan kita semua yang percaya kepadanya. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ini dia. Dampak hasil dari kemuliaan Allah di dalam dasar yang benar itu apa, saudaraku? Lihat ini ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya dasar, ya, dia punya dasar untuk bermegah, bukan karena perbuatan, tapi karena iman, ya. Saudara, mari kita lihat ya, Roma pasal 3 ayat 27. Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Amin. Amin, melainkan berdasarkan iman. Jadi itulah dasar yang benar. Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar. Dasar dulu, saudara, ada dasarnya. Dasar dari apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kau harapkan hari ini? Tuhan, aku mengharapkan supaya aku disembuhkan. Tuhan, aku mengharapkan supaya pekerjaanku lancar. Tuhan, aku mengharapkan supaya aku banyak rezeki. Apakah salah? Tidak salah. Itu dasar. Dasarnya kau berharap bukan pada manusia, yang kau berharap pada Allah. Yang bisa mendengar doamu, yang bisa menyembuhkan penyakitmu, yang bisa membukakan jalan bagimu, yang bisa menyelesaikan masalahmu, yang bisa memberkati engkau, memberikan rezeki dalam hidupmu. Itu dasar. Dasarnya ada di situ. Dan ketika engkau berharap pada Allah, meskipun engkau belum melihat, meskipun engkau tidak mengerti, tapi engkau percaya saja, maka saudara akan lihat sesuatu yang kau harapkan itu akan ada, akan tiba, akan muncul, ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan buktinya ada, tapi kita ini belum lihat, ya. Buktinya apa? Tuhan sudah sediakan mujizat, Tuhan sudah sediakan pertolongan, Tuhan sudah sediakan rezeki, tapi kita ini belum lihat. Nah, itu iman, ya. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah melihat bukti itu, nah itu bukan iman lagi, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau belum lihat buktinya, tapi engkau percaya, nah itulah iman, saudaraku. Saya kasih contoh, misalnya ya, seperti tahun yang lalu, ada mungkin 1 atau 2 tahun lalu, saya sudah mendengar tentang ada sebuah alat yang bisa dipakai untuk memperlancar signal ini. Ya, kalau signal komunikasi. Nah, alat ini saya mengharapkan, saya rindu sekali. Dalam hati saya, suatu hari saya punya. Nah, puji Tuhan, akhirnya ya Tuhan jawab, sudah terkabul, saudaraku, ya. Dan alatnya sekarang sudah ada, saudaraku, untuk signal. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, yang kita lagi harapkan ini adalah satu alat lagi untuk membantu jalannya Zoom ini supaya tidak putus-putus lagi, ya. Ini putus-putus ini kenapa? Karena HP yang saya pakai ini, karena dia itu kan memorinya kecil. Jadi ketika dari luar masuk, ya, dari grup mana yang kirim video, apalagi itu kan berat sekali. Akhirnya putus. Jadi saudara-saudara, akhirnya harus sabar. Ya, saya juga terganggu, saudara juga pasti terganggu. Nah, dan puji Tuhan, kemarin teman-teman akhirnya ambil keputusan, mereka sudah mulai ini ya, mulai bahu-membahu untuk mau membelikan alat ini. Jadi patungan, Bapak Ibu sekalian. Jadi berat sama dipikul, ringan sama ditinggi. Supaya apa? Mereka tidak ingin terjadi putus-putus lagi, ya. Dan puji Tuhan, bagi yang memang Tuhan kasih hati kita untuk sama-sama kita bergerak, dengan iman, saya percaya itu pasti alat itu akan ada, ya. Jadi kita butuh sebagai sarana untuk apa? Ibadah kita ini biar lancar, ya, kita doakan. Jadi ini Bapak Ibu, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Jadi begini, saya mau sampaikan buat kita sekalian, ya. Soalnya kasih Tuhan, orang di luar sana berbuat baik, berbuat amal, mereka berbuat sesuatu kebajikan, tujuannya apa? Supaya mereka selamat. Nah, suatu itu gak benar, itu salah, ya. Kalau berdasarkan perbuatan baik mereka diselamatkan, lalu bagaimana dengan orang-orang seperti nggak baik, seperti pelacur, seperti penjahat, pencuri, perampok, apakah mereka bisa diselamatkan?
Tentu tidak, Bapak Ibu, karena mereka banyak dosanya, dosa yang menjijikan. Yang benar adalah, saudaraku, kita ini yang percaya pada Yesus menjadi jalan pendamaian itu yang telah mengampuni dosa kita. Kita sadar bahwa kita yang berdosa, yang jijik, yang najis, yang kotor, yang gak benar ini, Tuhan sudah ampuni kita, maka sudah selayaknya kita itu berbuat baik, ya. Berbuat baik, Bapak Ibu sekalian. Bukan supaya kita selamat. Kita memang sudah selamat karena kita percaya kepada siapa Dia kita percaya, itu Yesus. Kita sudah selamatkan. Nah, oleh karena kita sudah dapat keselamatan, maka kita wajib berbuat baik. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Tidak seperti yang di luar sana. Di luar sana mereka berbuat baik mati-matian. Mereka mengumpulkan apa? Pahala di sorga. Saudara, itu bukan itu keselamatan, bukan itu. Soalnya mereka berbuat baik untuk mereka mendapatkan keselamatan. Apa artinya kematian Yesus di kayu salib? Yesus mati di kayu salib untuk orang berdosa, orang-orang yang tidak benar ini. Pada kita sekalian. Nah, saat kita sudah terima pengampunan dosa, kita sudah dapatkan anugerah keselamatan, maka kita wajib berbuat baik, ya. Bukan untuk diselamatkan, kita sudah diselamatkan, tapi karena kita rasa terima kasih, kamsia kita kepada Tuhan, matur nuwun kita kepada Tuhan, kita wajib berbuat baik, ya. Itu yang membedakan kita. Inilah yang dimaksud dengan apa, saudara-saudaraku, kemuliaan Allah di dalam dasar yang benar, ya. Bukan karena perbuatan, tapi karena iman, ya. Oke, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita sekalian, dan Ibu Nina akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Haleluya. Kita berdoa. Kembali Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau Engkau memperdengarkan kembali suara-Mu bagi kami Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, Yes. dari segala sesuatu yang belum kita lihat namun percaya. Ya. Kami selalu percaya Tuhan bahwa Engkau akan membuktikan setiap apa yang kami rindukan, Ya. dan firman itu adalah kebenaran. Firman yang menghidupkan, karena firman adalah pelita bagi kaki kami dan Yes. jalan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Penuhi kami dengan api Roh Kudus-Mu agar kami selalu ada hikmat, dan biarlah firman itu selalu termeterai dan Engkau mampukan untuk kami melakukan itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pun memberkati hamba yang menyampaikan firman, yaitu Pak John Sarbunan. Ya. Engkau mempakai heran lagi untuk terobosan-terobosan Amin. ke Tuhan, semakin banyak jiwa kiranya boleh datang bertobat dan mengakui Engkau sebagai juru selamat Tuhan. Biarlah Engkau kiranya mengutus akan anak-anak-Mu dari timur, barat, utara, selatan. Memberikan kami kemampuan untuk selalu Ya, bergandengan tangan Yesus. satu tubuh-Mu Tuhan, untuk saling menopang, saling menguatkan Tuhan. Amin. Dan mengakui bahwa Engkau lah Raja di atas segala raja. Pengorbanan-Mu, bilur-bilur-Mu memberikan pemulihan bagi hidup kami, Ya, Yesus. menyembuhkan sakit kami. Terima kasih Bapa. Ampuni salah dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Nina Armedi dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Nina. Oke, kembali kepada host kita pagi ini. Iya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita sudah boleh menerima berkat firman yang baru kembali ya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan kita menerima dasar-dasar kebenaran firman Tuhan yang benar, dengan mengetahui bahwa Allah yang menentukan jalan perdamaian dalam kehidupan kita, bahkan mau mengakui bahwa firman Tuhan itu adalah hidup dalam kehidupan kita, dan mau menerima dasar kebenaran firman itu untuk kita dapat bermegah dalam kehidupan kita dengan baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor John. Praise Mungkin God. hati kita melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang baru buat kita setiap hari. Biarlah semakin hari semakin dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Berikan tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga dicurahkan buat Pastor John. Dan Amin. juga berikan umur panjang, kesehatan ekstra yang dari Tuhan Yesus berikan buat Pastor John, untuk menjadi saksi terang garam buat jemaat-jemaat yang lainnya. Tuhan Yesus Amin. berkati Pastor John. Praise God. Dan juga saya terima kasih kepada Ibu Nina Armedi yang sudah berdoa untuk Ya, sama-sama. firman Tuhan dan peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Nina sama keluarga Ya. semua yang berdiri. Ya. Dan kita akan masuki ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik.
Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Selamat pagi, sehat selalu. Haleluya. Terima kasih Bu, sehat selalu. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Ini akan saya naikkan doa profetik Yes. 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan Yes. mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gerakan CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih. Amin. Iya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan untuk gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati Bu Yeti bersama keluarga besarnya yang ada di Kediri. Salam semuanya Bu Yeti. Terima kasih Pak Lukas. Yo, sama-sama. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, Selamat shalom. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja Sasi dengan nomor 0331268401 atau via rekening OVO Gereja Sasi dengan nomor 081330692999 atas nama Marius Johannes.
Sorry. Selanjutnya, spesial happy birthday di bulan April tahun 2024, Pastor John Sabunan MA dan keluarga besar Gereja Sasisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta dan Nisal Reswati, nomor 085964277805. Demikianlah info Gereja Sasisi atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan berkati Pak Lukas. Amin. Terima kasih Pastor John. Dan kita syukur pada Tuhan. Ibadah kita akan tiba saat untuk selesai. Itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan Amin. kita lagi terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Yati Sulistiawardini yang sudah bertugas pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Salam buat keluarga semua, sekali lagi buat Kediri Ibu Yati. Demikian juga Ibu Nina. Iya, salam semua buat keluarga di Kediri. Sehat selalu, semangat selalu Ibu Nina. Demikian juga kepada Ibu Pak Sianto, Limianto. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Pak Sianto. Salam buat keluarga semua yang di Surabaya. Dan kepada Ibu Sinta, juga terima kasih. Adik James, Cindy, dan Johan, juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan juga yang terutama juga kepada Pastor John Sarbunan, hamba Tuhan kita. Begitu setia melayani kita di dalam ibadah Gereja Sasisi online. Baik itu ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus memberkati Pastor John senantiasa dari hari ke hari. Praise God. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam Pak Pastor John ya. Amin. Dan akan menerima berkat melalui hambanya Pastor John Sarbunan. Kami persilakan Pastor John. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan naikkan pujian ini sebagai pujian penutup ya. Haleluya. Terima kasih Yesus, sungguh baik dalam kehidupan kita sekalian. Oke, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Roh Kudus, Engkau pegang tangan kami bahwa kami lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Kudus, pegang tangan kami bahwa kami lebih dekat semakin melekat dengan Tuhan. Mari katakan sama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Katakan sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat
peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. 2 Timotius 1 ayat 14. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4 ayat 30. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Katakan sekali lagi, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Yesus Tuhan, haleluya, amin. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jalan pendamaian itu, dan orang yang berjalan pada jalan itu, dia ada di jalan kebenaran dan hidup, dan dia akan sampai kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan kami tahu di jalan itu tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir di pagi hari ini dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini semua yang datang mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan-Mu. Kuasa, mujizat, berkat, rezeki, pertolongan, kemenangan, kemujuran, kelimpahan, kemakmuran ditambahkan dalam kehidupan-Mu. Supaya engkau berbahagia di bumi, sampai engkau ada di sorga bersama dengan seisi rumah-Mu. Dalam nama Yesus berkati Pak Lukas bersama adik Kesia Temi, berkati Ibu Rini, Yeti Sulistyo Rini bersama dengan anak mantu cucunya, berkati Ibu Nina bersama suami Pak Aji dan juga anak mantu dan calon cucu yang akan lahir. Kami doakan juga Tuhan berkati Ko Anto bersama istri dan juga anak mantu cucunya Tuhan sertai dalam nama Yesus. Juga berkati ya Tuhan semua yang sudah hadir pagi ini. Ibu Sinta juga Yohan, Cindy James berkati semua yang hadir dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan mereka terganggu atau karena mereka di luar kota atau karena signal, Tuhan sertai dan Tuhan berkati kebaktian nanti malam, Tuhan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, dan Tuhan berkati juga berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Tuhan tolong untuk nanti bulan ini kami akan beribadah di tempatnya Ibu Nini Herawati, ya Tuhan di belakang CW Ciputra World. Tuhan tolong supaya semua bisa berjalan dengan baik di tanggal 20, dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, anak cucu keturunanmu, diberkatilah pekerjaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bahkan studi pekerjaan anak cucumu. Diberkatilah juga kesehatan tubuhmu, diberkatilah segala aktivitasmu, diberkatilah engkau yang bekerja di rumah, yang bekerja di toko, yang bekerja di manapun engkau berada secara online. Tuhan memberkati engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kami juga memberkati bangsa Israel
umat pilihan-Mu, kami berkati mereka, sebab firman-Mu berkata, siapa yang memberkati mereka, dia juga diberkati Tuhan. Terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami siap terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya Tuhan berikan berkat, pertolongan, mujizat, kesembuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, Tuhan berkati Ko Anto, Pak Lukas, Bu Yeti, Bu Nina. Oke, Bu Terima Sinta, Tuhan kasih. berkati. Sama-sama. Terima kasih Pak Haleluya. Lukas, Pak John. Tuhan berkati. Semangat. Bu Yeti, Iya. jam berapa sampai, Bu Yeti? Jam 00.30. Wow, luar biasa. Oke, semangat ya Bu Yeti ya. Istirahat dulu. Kasih. Ya, Bu Nina, Tuhan berkati ya. Semuanya Pak Lukas, Ko Anto. Semangat sampai kita ketemu lagi ya. God bless you. Ya, Terima bye-bye. kasih. Bye-bye.